Halo, perkenalkan, ini adalah tugas pengantar akuntansi satu saya. Selamat datang dan selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Lisha Vanisha Arix, NIM 2021-66052, Prodi Manajemen dan kelas B. Selamat menyaksikan video penjelasan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu akuntansi. Pengertian dari ilmu akuntansi sendiri adalah suatu ilmu yang dipergunakan untuk mempelajari seluruh aktivitas pemasukan dan pengeluaran keuangan. Lalu, akuntansi sendiri merupakan suatu proses mencatat, mengelompokkan, meringkas, mengolah, serta menyajikan data transaksi dan juga seluruh aktivitas keuangan sehingga bisa digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Ekonomi dan tujuannya. Kata akuntansi sendiri berasal dari bahasa asing yang berarti accounting, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai menghitung atau mempertanggungjawabkan akuntansi, sehingga juga disebut sebagai bahasa bisnis. Fungsi utama dari akuntansi sendiri adalah sebagai informasi keuangan dari sebuah organisasi. Pentingnya ilmu akuntansi adalah untuk menunjukkan kepada pihak-pihak terkait tentang pergerakan dan perubahan keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pada bagian kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi, yang pertama penjelasannya mengenai identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi, setiap transaksi adalah tahap pertama siklus akuntansi. Akuntan harus secara akurat menyelesaikan tugas identifikasi ini yang dapat mereka lakukan dengan melacak setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang kamu catat yakni transaksi yang secara langsung memenuhi perubahan status keuangan perusahaan dan kamu evaluasi secara objektif. Untuk melakukan identifikasi transaksi juga kamu harus membuat dokumentasi transaksi, kwitansi, faktur, nota, dan dokumen lainnya yang sah dalam bidang akuntansi dapat berguna sebagai bukti transaksi ini. Oleh karena itu, setiap transaksi akuntansi harus mencakup dokumentasi transaksi yang dapat akuntan catat dan identifikasi, terutama yang terkait dengan perubahan situasi keuangan perusahaan. Pada yang bagian kedua, menganalisis transaksi. Setelah mencatat transaksi, tahap selanjutnya dari siklus akuntansi adalah memeriksa setiap transaksi yang telah dikeluarkan atau dilakukan. Sebab dalam pengambilan keputusan, analisis transaksi dapat berdampak pada situasi keuangan perusahaan. Double entry system digunakan dalam akuntansi sebagai metode pencatatan. Oleh karena itu, transaksi akuntansi mempengaruhi debit dan kredit keuangan dengan cara yang sama secara sistematik menggunakan persamaan seperti aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Pada bagian ketiga, pencatatan transaksi dalam jurnal. Langkah siklus akuntansi selanjutnya setelah kamu menyelesaikan analisis transaksi adalah mencatat setiap transaksi dalam jurnal keuangan. Jurnal adalah catatan kronologis transaksi selama periode waktu tertentu yang berguna dalam akuntansi, sedangkan penjurnalan adalah tindakan memasukkan informasi tersebut. Setiap transaksi terbagi menjadi dua kategori dalam proses penjualan, yakni debit dan kredit. Kamu dapat menuliskan pencatatan ini dalam jurnal umum tanpa menghilangkan transaksi apapun. Pencatatan harus kamu lakukan secara sistematis dan hati-hati, sehingga kamu akan menerima jumlah debit dan kredit yang sama pada masa akhir. Yang keempat, pembukuan jurnal. Penyesuaian ke buku besar. Kemudian, siklus akuntansi selanjutnya adalah memindahkan semua transaksi dari jurnal ke buku besar setelah kamu catat. Buku besar sering dapat dianggap sebagai sekelompok rekening pembukuan yang merinci aset tertentu yang dilaporkan dalam satu periode. Tidak
Ragukan lagi bahwa terdapat berbagai daftar rekening buku besar dalam sebuah perusahaan. Pada tahapan siklus akuntansi ini, nomor-nomor kode tertentu diberikan untuk setiap rekening yang ada di buku besar. Tujuannya untuk memudahkan proses identifikasi dalam jurnal. Selain itu, jika transaksi akuntan catat dalam buku besar, akan lebih mudah untuk memeriksa kembali atau melihat referensi terkait. Pada bagian kelima ini, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian adalah langkah-langkah berikutnya. Dalam tahapan proses akuntansi yang harus secara akuntan selesaikan, setiap saldo akun dalam buku besar untuk periode waktu tertentu tercantum dalam neraca saldo. Saldo buku besar bersatu yang harus dalam keadaan yang sama saat membuat neraca saldo. Selain itu, kamu harus membuat pencatatan dalam jurnal penyesuaian jika terjadi beberapa transaksi belum tercatat atau jika menemukan kesalahan dalam neraca saldo. Jurnal penyesuaian ini bersifat berkala dengan menggunakan metode sama seperti jurnal biasa. Hasilnya, laporan keuangan menjadi aktual setelah dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Yang keenam, membuat neraca saldo penyesuaian serta laporan keuangan. Pembuatan laporan penyesuaian dan laporan keuangan adalah fase berikutnya dalam siklus ini. Buku neraca saldo yang telah kamu buat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian menjadi dasar penyusunan neraca penyesuaian. Tergantung pada posisinya, saldo terbagi menjadi aktiva dan pasiva. Kemudian kamu susun sehingga kedua saldo jumlahnya sama besar. Jumlah keseluruhan dalam aktiva dan pasiva harus diperhitungkan saat menyusun neraca saldo penyesuaian ini. Jika tidak, akan terjadi kesalahan perhitungan, sehingga laporan keuangan tidak dapat kamu buat. Setelah aktiva dan pasiva dalam buku neraca saldo sama, maka laporan keuangan ini bisa dimulai dibuat. Banyak laporan, termasuk laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas, disiapkan sebagai bagian dari laporan keuangan. Kemudian kamu lanjutkan ke tahap terakhir, yaitu pembuatan jurnal penutup dalam proses akuntansi. Yang ketujuh, menyusun jurnal penutup. Seorang akuntan harus menyiapkan jurnal penutup sebagai langkah terakhir pada tahapan siklus akuntansi. Ini pada periode akuntansi. Terdapat jurnal penutup ini kamu buat dengan menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Kamu dapat menutup kedua akun dan menyetel nilai setiap rekening ke nol. Rekening ini akan ditutup untuk melihat aliran di sumber untuk periode akuntansi yang masih berjalan. Jurnal penutup ini dapat kamu gunakan untuk mengevaluasi setiap tindakan yang kamu lakukan selama periode setelah rekening tutup. Dalam siklus berikutnya, jurnal penutup dapat membantu awal baru periode selanjutnya. Yang kedelapan, menyusun neraca saldo setelah penutupan. Dalam siklus akuntansi, tahap ini bersifat opsional. Setelah jurnal penutup kamu buat, kamu nantinya akan menyusun neraca saldo. Isi neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening buku besar yang ada setelah jurnal penutup. Singkatnya, neraca saldo hanya menunjukkan saldo untuk rekening yang permanen saja. Tujuan adanya penyusunan ini adalah untuk mendapatkan hasil yang meyakinkan tentang keseimbangan saldo. Oleh karena itu, tahap siklus akuntansi ini bersifat opsional. Yang terakhir atau yang kesembilan, membuat jurnal pembalik. Sama halnya seperti menyusun neraca saldo, setelah penutupan, tahap siklus akuntansi ini juga opsional. Jurnal pembalik dibuat untuk memudahkan pencatatan transaksi tertentu yang akan terjadi berulang kali pada periode berikutnya. Jurnal pembalik ini sering dilakukan pada awal periode berikutnya. Selain itu, jurnal penyesuaian dapat kamu gunakan sebagai acuan dalam pembuatan jurnal ini, yang mana
Setiap transaksi dalam jurnal penyesuaian yang kamu balik, lalu dalam jurnal pembalik, transaksi yang awalnya kredit dan tercatat dalam jurnal penyesuaian akan berubah menjadi kredit. Menjadi debit. Pada bagian ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai saldo nominal, akun beserta turunannya. Pada akun aktiva atau harta terdapat kas, surat berharga, piutang, dan lain-lain. Pada posisi saldo normal, aktiva berada pada posisi debit. Pada penjumlahan berada pada sisi debit, dan pada pengurangan berada pada sisi kredit. Yang kedua, akun hutang. Terdapat hutang pajak, hutang bank, hutang dagang, sewa, diterima di muka, dan lain-lain. Pada posisi saldo normal, hutang berada pada sisi kredit, pada penjumlahan berada pada sisi kredit, dan pada pengurangan berada pada sisi debit. Yang ketiga, akun modal. Terdapat prive pada posisi saldo normal berada pada sisi kredit, pada sisi penjumlahan berada pada kredit, dan pada sisi pengurangan berada pada debit. Yang keempat, akun pendapatan. Terdapat pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan dagang, dan lain-lain. Pada posisi saldo normal berada pada sisi kredit, pada penjumlahan berada pada sisi kredit, dan pada pengurangan berada pada sisi debit. Yang kelima atau terakhir, akun beban. Terdapat beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan lain-lain. Pada posisi saldo normal berada pada sisi debit, pada penjumlahan berada pada sisi debit, dan pada pengurangan berada pada sisi kredit. Pada bagian terakhir atau bagian keempat ini, saya akan menjelaskan mengenai latihan soal akun saldo nominal. Yang pertama adalah modal. Pada tanggal 30, Yunita menyetorkan 30 juta sebagai modal awal rekening bank atas nama Yunita Salon. Jurnal, modal bertambah sebelah debit dan berkurang setelah kredit sebesar 30 juta. Yang kedua, kas. Toko Sulinda membeli barang dari pabrik seharga 10 juta secara tunai. Jurnal, kas bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit sebesar 10 juta. 3. Prive. Pak Dodi menginvestasikan kas pribadi sebesar 50 juta untuk dijadikan sebagai modal dalam membangun kios. Pada tahun ketiga, Pak Dodi mau mengambil uang dari kios barunya sejumlah 20 juta untuk biaya hidup keluarganya. Jurnal, Prive bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit sebesar 20 juta. Yang keempat, perlengkapan. Kepala sekolah membeli perlengkapan sekolah secara tunai sebesar 100 juta. Perlengkapan bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit sebesar 100 juta. Yang kelima, surat berharga. Perusahaan pabrik semen membeli 500 lembar saham milik PT MCM dengan harga 25 juta. Surat berharga bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit sebesar 25 juta. Yang keenam, kendaraan. Ibu Yanti membeli motor CRF kepada anaknya seharga 725.000 melalui perusahaan Honda. Jurnal, kendaraan bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit sebesar 725.000. Yang ketujuh, piutang wesel. Pabrik tahu menerima wesel 30 hari dari salah satu pelanggannya untuk mengganti piutangnya sebesar 48.900. Jurnal, piutang wesel bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit sebesar 48.900. Yang kedelapan, utang dagang. Beban seragam sekolah anak SMP untuk 3 tahun seharga 350.000 dibayar kredit. Jurnal, utang dagang bertambah di sebelah kredit sebesar 350 dan berkurang di sebelah debit. Yang kesembilan, utang usaha. Yuyun membeli laptop Wahyu Elektronik seharga 150.000 secara kredit. Jurnal, utang usaha bertambah di kredit sebesar 150 dan berkurang di sebelah debit. Piutang dagang. Dijual barang kosmetik kepada kantor Orchid dengan biaya sebesar 450 dengan syarat pembayaran. Jurnal, piutang bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit sebesar 450.
Utang Wesel, Ibu Sari membeli sepeda anaknya seharga 1.300.000. Ibu Sari memberikan Wesel dengan bunga 10% untuk sepeda tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jurnal, utang Wesel bertambah di sebelah kredit sebesar 1.300.000 dan berkurang di sebelah debit. Beban listrik, PT Agung Mulia mempunyai tagihan rekening listrik sebesar 3 juta. Jurnal, beban listrik bertambah sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit sebesar 3 juta. Beban sewa, Ibu Merlin melakukan pembayaran beban sewa kontrakannya per tahunnya adalah 10 juta. Jurnal, beban sewa bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah.